Nama Janggala berdasarkan naskah Cina disinyalir berasal dari kata Hujanggalu atau disebut Jung Yalu. Pada masa kerajaan Medang dan Kahuripan, Hujanggalu terkenal sebagai pelabuhan, kemungkinan besar terletak di daerah Canggu, Jetis, Mojokerto. Sumber otentik yang dapat dipakai sebagai dasar pijakan yaitu Prasasti Kamalakyan. Prasasti ini adalah sebuah prasasti yang dibuat Airlangga pada tahun 959 Saka atau tahun 1037 Masehi. Suatu waktu, Raja Airlangga membagi dua kerajaannya. Daerah Hujanggalu yang terletak di daerah aliran sungai Brantas meluas, mencakup wilayah Sudiarjo, Surabaya hingga Pasuruan, hingga bagian timur kerajaan Kahuripan disebut Jenggala, dengan menjadikan Kalimas dan Kaliporong sebagai pintu gerbang kerajaan pada masa itu. Pada saat kerajaan Kediri, Singosari dan Majapahit, daerah Kaliporong tetap bernama Kahuripan, dan pelabuhan yang berada di Kalimas Surabaya kembali disebut sebagai Hujanggalu. Pelabuhan di daerah Surabaya ini akhirnya menjadi pelabuhan terpenting sejak zaman kerajaan Singosari, Majapahit, hingga Hindia Belanda. Pusat kerajaan Janggala berada di Kahuripan. Menurut Prasasti Terep, kota Kahuripan, Ibumi Janggala, didirikan oleh Airlangga tahun 1032 Masehi. Sebab di tahun 1031 Masehi, ibu kota lama yaitu Watanmas dihancurkan oleh Ratu Dyah Tolodong, yang merupakan salah satu raja kerajaan Lodoyong, sekarang wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Berdasarkan prasasti Pawatan dan Serat Calon Arang, pada tahun 1042 Masehi, pusat pemerintahan Airlangga sudah pindah ke Daha. Tidak diketahui dengan pasti mengapa Airlangga meninggalkan Kahuripan. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga turun tahta. Putri mahkotanya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi lebih dulu memilih hidup sebagai pertapa. Hingga timbul perebutan kekuasaan antara kedua putra Airlangga yang lain, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Di tahun 1042 Masehi, Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya. Sri Samarawijaya menjadi raja di wilayah Panjalu, di sebelah barat yang berpusat di Daha. Sedangkan Mapanji Garasakan menjadi raja di wilayah Janggala di sebelah timur, yang berpusat di Kahuripan. Menurut Nagara Kertagama, sebelum dibagi menjadi dua, nama kerajaan Airlangga bernama Panjalu, yang berpusat di Daha. Jadi, kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan oleh Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1042 Masehi. Dikisahkan dalam Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Resi Gentayu. Namun, dari sumber yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti tahun 1042 Masehi yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Mpungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Masa pemerintahan Janggala sepeninggal Airlangga dipenuhi oleh perang saudara antara Janggala melawan Panjalu. Mula-mula kemenangan berada di pihak Janggala. Pada tahun 1044 Masehi, berdasarkan prasasti turun Yang, Mapanji Garasakan memenangkan pertempuran melawan Panjalu karena para pemuka desa turun Yang setia membantu Janggala melawan Panjalu. Pada tahun 1050 Masehi, berdasarkan prasasti Kembang Putih, Raja Sri Mapanji Garasakan
mempertahankan istana dari pasukan Kembang Putih yang menyerang istana kerajaan Janggala. Kembang Putih, sekarang daerah Tuban, merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Panjalu. Di tahun 1052 Masehi, berdasarkan prasasti Malenga, Mapanji Gerasakan mengalahkan Aji Langgajaya yang merupakan raja dari kerajaan Tanjung. Aji Langgajaya ini merupakan raja bawahan Panjalu. Pada tahun 1052 Masehi, berdasarkan prasasti Banjaran, Janggala diserang oleh musuh dari Kediri yang berhasil menyingkirkan Panji Garasakan dan keluarganya keluar dari ibu kota Janggala. Raja Janggala kedua, yaitu Alangjung Ahyes, melarikan diri ke hutan Marsma untuk menyusun kekuatan. Ia kemudian berhasil merebut kembali ibu kota Janggala berkat bantuan para pemuka desa Banjaran. Pada tahun 1059 Masehi, berdasarkan prasasti Sumengka, raja ketiga Janggala yaitu Samaratosaha dibantu para pemuka desa Sumengka memperbaiki saluran air peninggalan air Langga yang dimakamkan di Tirta atau pemandian. Meskipun Raja Janggala diketahui hanya 3 orang saja, namun kerajaan ini mampu bertahan dalam kurun waktu kurang lebih 90 tahun lamanya. Pada tahun 1135 Masehi, menurut prasasti Ngantang, kerajaan Janggala akhirnya ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, Raja Kadiri. Dengan semboyannya yang terkenal, yaitu Panjalu Jayati atau Kadiri menang. Sejak saat itu, wilayah Janggala menjadi bawahan kerajaan Kadiri. Menurut Kakawin Samaradana, Raja Kadiri yang bernama Sri Kameswara yang memerintah sekitar tahun 1182 Masehi sampai 1194 Masehi memiliki seorang putri Janggala yang bernama Kirana. Setelah Kadiri ditaklukkan Singosari di tahun 1222 Masehi dan selanjutnya diteruskan oleh Majapahit pada tahun 1293 Masehi, secara otomatis Janggala pun ikut dikuasai oleh Majapahit. Pada zaman Majapahit, nama Kahuripan lebih lazim dipakai daripada Janggala, sebagaimana Daha lebih terkenal daripada Kadiri. Meskipun demikian, pada prasasti Trailokyakpuri 1986 Masehi, Girindrawardhana, Raja Majapahit pada saat itu, menyebut dirinya sebagai penguasa Wilwatikta Janggala Kadiri. Berikut adalah situs budaya peninggalan dari kerajaan Janggala. Berikut adalah beberapa peninggalan dari kerajaan Janggala, antara lain Candi Prada di Dusun Reno Pencil, Kabupaten Sudiarjo. Prasasti Turunhyang tahun 1044 Masehi di daerah Kemlagi, Mojokerto. Prasasti Kembang Putih 1050 Masehi di daerah Kabupaten Tuban. Prasasti Malenga tahun 1052 Masehi di daerah Banjararum, Rengal, Tuban. Prasasti Banjaran tahun 1052 Masehi. Prasasti Garaman tahun 1053 Masehi. Prasasti Sumengka tahun 1059 Masehi. Demikianlah sedikit ringkasan dari sejarah kerajaan Janggala. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun tempat, mohon dimaafkan. Wassalam.